keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, tiap hari Kamis sore kita akan mengadakan edukasi rutin, edukasi online ya, yang diselenggarakan oleh GK Invest Cabang Palembang, sebuah perusahaan pialang yang resmi dan teregulasi oleh Bapepti, dan juga telah menjadi anggota dari 2 bursa yang ada di Indonesia. So, hari ini teman-teman pembahasannya cukup menarik ya, karena kita akan membahas satu pertanyaan dari teman trader kita. Jadi ada pertanyaan, gimana sih caranya kita mendeteksi kembalikan arah harga, atau gimana sih caranya kita tahu kapan sih harga kira-kira akan berbalik arah. Nah, memang tentu seorang trader harus mengetahui area-area terbaik untuk masuk pasar ya, terutama mereka harus tahu kapan sih sebuah tren itu akan berakhir dan kapan sih kira-kira awal tren itu akan dimulai. Nah, jadi pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan tools trading, ya, alat bantu trading, Fibonacci retracement. Mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu Fibonacci retracement, sudah pernah coba menggunakan, tapi belum tahu latar belakangnya, siapa penemunya dan bagaimana cara menggunakannya. Juga fungsinya itu sebagai apa, mungkin banyak yang belum paham. So, hari ini kita akan membahas deteksi arah pergerakan harga, mendeteksi kapan sih harga itu akan berbalik arah dengan Fibonacci retracement. Oke, sebelum saya masuk ke histori atau sejarah dari Fibonacci retracement, saya mau sapa-sapa untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Untuk Pak Yogi, selamat sore. Bu Dina, ada Bu Fitri juga, ada Bu Helna, ada Pak Charlie ya, ada Bu Leni, ada juga Bu Mira, ada Bu Sindu, dan juga ada Pak Wawan. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain gabung ya. Itu langsung saja, karena memang waktu kita 30 menit, jadi saya akan jelaskan dulu sejarah dari Fibonacci. Ya. Oke, sebelumnya untuk layar jelas ya? Jelas, oke. Sejarah Fibonacci teman-teman. Jadi Fibonacci ini adalah nama orang ya, seorang ilmuwan matematika asal Italia. Ini dia ini sangat terkenal di zamannya, bahkan Leonardo Fibonacci, jadi namanya ini Leonardo Fibonacci ini menulis sebuah buku yang berjudul Liber Abaci. Nah, jadi bukunya ini cukup populer di kalangan para ilmuwan pada masa itu karena memang bukunya itu ada satu pertanyaan yang mengusik pikiran dari semua ilmuwan pada saat abad ke-12 tersebut. Pertanyaan apa itu? Ini pertanyaan dari Leonardo Fibonacci. Berapa banyak pasang kelinci yang beranak pinak selama 1 tahun dalam suatu pulau jika diawali dengan sepasang kelinci? Dan kelinci tersebut tumbuh menjadi dewasa dan kawin setelah mereka umur 1 bulan. Sehingga setiap 2 bulan masing-masing dari kelinci tersebut beranak ya, sebanyak 1 pasang juga. Jadi inilah pertanyaan waktu itu yang sangat populer dan akhirnya juga menciptakan deret Fibonacci. Wait, sebentar, ini ada tamu ya. Ya, nah ini. Jadi ada kelinci pada satu pulau ya, sepasang kelinci. Kemudian kelinci itu akan beranak pinak di bulan ketiga karena baru bulan kedua mereka kawin ya. Nah, kita bisa lihat dari deret Fibonacci ini di bulan pertama masih ada totalnya 1 pasang kelinci, kemudian bulan kedua ada tetap 1 pasang kelinci, bulan ketiga ada 2 kelinci, bulan keempat ada 3 kelinci, bulan kelima ada 5 kelinci, dan di bulan 12 atau 1 tahun kemudian pulau itu akan terdapat 144 pasang kelinci. Nah, inilah yang disebut dengan deret Fibonacci ya. Sebenarnya deret Fibonacci ini terbentuk dari penjumlahan bilangan-bilangan sebelumnya. Seperti 2 itu adalah hasil penjumlahan dari 1 tambah 1. Kemudian 3 adalah penjumlahan dari 1 dan 2. 5 penjumlahan dari 2 dan 3 dan seterusnya. Namun yang menarik teman-teman, sebenarnya Fibonacci ini seringkali kita jumpai atau kita temukan di alam ya. Kita bisa melihat deret Fibonacci ini pada tumbuhan, bahkan pada hewan dan juga
alam semesta, bahkan pada diri kita sendiri juga ada deret Fibonacci atau bilangan Fibonacci. Oke, yang menjadi satu fenomena ya pada deret Fibonacci itu adalah bilangan 1.618 atau sering disebut dengan golden ratio. Nah, golden ratio ini sebenarnya uh, tercipta dari pembagian dua bilangan terdekat. Nah, jadi jika bilangan Fibonacci tadi yang 1, 2, 3, 5, 8 itu dibagi dengan bilangan sebelumnya. Jadi contoh 5 dibagi 3 akan menghasilkan bilangan 1.618. Ingat ini golden ratio-nya 1.618. Kemudian juga jika kita bagikan bilangan sebelumnya dengan bilangan sesudahnya, contoh 3 dibagi 5, dia akan menghasilkan bilangan 0.618 dan seterusnya. Ini kita bisa lihat bilangan ke-1 sampai ke-26 dan seterusnya itu menciptakan rasio 1 berbanding 6 ya, itu disebut dengan golden ratio ya. Nah, yang menjadi fenomena tadi, kan golden ratio ini sering kita temui di alam kita, kemudian juga termasuk di tubuh kita. Kalau kita lihat jari kita, teman-teman lihat jari telunjuk kita lihat, kemudian coba teman-teman lihat masing-masing ruas itu adalah bilangan Fibonacci atau golden ratio yang 1.618. Nah, juga kalau kita lihat dari ujung kepala dan ujung kaki, sebenarnya golden ratio kita di area mana? Di area pusar ya. Dan juga kalau kita lihat, kita tarik garis antara kutub utara dan kutub selatan ya, kita bisa lihat bahwa golden ratio bumi ini ada di daerah Mekah ya. Nah, itu yang menjadi fenomenal pada golden ratio atau deret Fibonacci tadi. Nah, sekarang gimana sih cara menggunakan Fibonacci retracement ini dalam trading? Nah, jadi saya akan jelaskan dulu fungsi dari Fibonacci retracement dalam trading. Jadi Fibonacci retracement ini dapat digunakan untuk menentukan atau mendeteksi level-level penting ya, atau support resistance, sekaligus juga menentukan potensi level koreksi harga dalam market yang sedang trending. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ada gambar ya, kita bisa lihat ada grafik, kemudian kita bisa lihat arah dari market sedang uptrend. Yang kita cari dengan Fibonacci ini adalah level-level koreksi. Di mana sih level koreksi harga dan di mana sih kira-kira kita bisa open posisi. Dengan kata lain, kita tahu nih di area tersebut harga akan berbalik. Oke, kita langsung aja. Ini Fibonacci ya. Cara penggunaan Fibonacci itu sebenarnya simple, teman-teman. Teman-teman yang pertama kali harus tahu itu adalah kondisi marketnya, uptrend atau downtrend. Nah, kalau uptrend kita nanti akan bisa tarik garis atau tool Fibonacci yang nanti juga akan sudah tersedia pada MC5 teman-teman, baik di handphone ataupun di laptop ya. Jadi nanti teman-teman lihat tren harganya, lihat grafiknya cenderungan kemana, kemudian temukan gelombang di situ. Let's say kita lihat harga sedang trennya naik, teman-teman bisa temukan gelombang yang rendah dan gelombang atas, kemudian teman-teman tarik Fibonacci retracement. Secara otomatis nanti akan muncul level-level Fibonacci atau bilangan yang memang dibagi antara bilangan terdekat dari deret Fibonacci tadi. Tapi yang menjadi golden area atau golden ratio tetap di level 61.8 atau 1.618 teman-teman. Nah, golden area itulah yang menjadi area entry kita. Jadi ketika market uptrend, market bergerak ke atas, kemudian kita lihat ada gelombang menuju ke bawah, otomatis kita harus mencari di mana area beli kita. Tentu saja seorang trader itu harus mengikuti tren ya. Jadi kalau trennya naik, kita cari dulu nih di mana potensi area buy yang ideal ya untuk kita masuk pasar atau untuk kita open posisi buy. Oke. Nah, biasanya memang level Fibonacci ini ada 6 teman-teman. Ada 0.0, kemudian ada 23.6, kemudian ada 38.2, ada 50.0, ada 61.8. Nah, saya sering menambahkan satu level lagi yang menurut saya juga sering terjadi reaksi di antara level 61.8 dan 76.4. Jadi level yang saya tambahkan itu adalah 76.4 dan yang paling bawah adalah level 100 ya.
Nah, ini untuk kondisi uptrend. Sebaliknya juga, jika dalam kondisi market yang downtrend, kita bisa lihat ya, dengan kasat mata pun, tanpa indikator pun, kita bisa tahu bahwa market sedang downtrend, temukan gelombang atas atau swing high, dan juga teman-teman temukan swing low, dan teman-teman tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, otomatis nanti level Fibonacci itu akan muncul, dan teman-teman tinggal cari golden area untuk open posisi sell. Tentu saja di area 61.8 atau 76.4. Sebenarnya banyak teori ya, ada yang bilang 50, ada yang bilang 61 ya. Memang banyak yang punya teori seperti itu, namun saya lebih tertarik di level tadi yang saya sudah sampaikan di 61.8 dan 76.4 ya. Nah, sekarang kita coba langsung implementasikan saja ya, gimana caranya menggunakan tools Fibonacci retracement pada MetaTrader atau pada grafik kita. Saya share grafik dulu, oke. Kita coba satu ya. Oke, ini ada indeks dolar, teman-teman bisa lihat ya. Indeks dolar. Jadi syarat pertama untuk kita menggunakan Fibonacci ini, kita tahu dulu tren harganya naik atau turun. Nah, secara kasat mata teman-teman bisa lihat juga di indeks dolar atau di DXY ini kita bisa lihat pergerakan harganya cenderung ke bawah. Kita lihat ya, cenderung ke bawah. Artinya ini downtrend. Oke. Nah, kalau market downtrend, otomatis kita fokus hanya mencari posisi sell. Posisi sell di mana? Posisi sell di golden area. Oke, nah sekarang setelah kita tahu trennya, kita coba cari gelombang. Yang perlu kita cari itu gelombang terdekat dengan harga sekarang, bukan gelombang yang sudah sekian lama, nggak perlu. Jadi nggak perlu sampai gelombang yang sebelum-sebelumnya. Cari aja gelombang yang paling dekat. Kalau teman-teman lihat di grafik ini, gelombang yang paling dekat adalah di sini ya. Ini kita bisa lihat. Ini adalah swing high dan ini adalah swing low. Nah, jika market sedang downtrend seperti ini, teman-teman, tinggal tarik Fibonacci ya, dari atas ke bawah. Oke, ini Fibonacci saya tarik. Ya, ini Fibonacci. Selamat bergabung Bu Ernita. Ya, ini Fibonacci retracement. Kita bisa lihat teman-teman, saya sudah atur level 61.8 dan level 0.764 ini sebagai golden area. Jadi warnanya sudah saya bedakan ya. Yang lain itu adalah level-level support resisten biasa, namun golden area-nya terdapat di level ini. Teman-teman lihat. Nah, kalau marketnya sedang downtrend, tadi kan kita tarik dari atas ke bawah, otomatis kita cari area sell. Inilah yang menjadi area sell kita, teman-teman. Inilah yang menjadi area sell kita ya, dengan target. Tentu saja kalau kita sudah sell, tentu kita harus tahu target. Di mana sih target profit? Target profit itu hanya 2 level di bawahnya maksimal. Itu kalau kita ambil sell di 61.8 atau di 0.74 ya, level 0.23 ini adalah level take profit. Tadi kita mau sell ya. Artinya level ini adalah level take profit kita. Nah, di mana level stop loss? Ya, level stop loss itu adalah area 100 ya, atau area 1 ini teman-teman. Di atas level ini teman-teman harus stop loss jika market bergerak melebihi level tertinggi ini. Karena ya, ingat bahwa tren itu ada tiga ya, ada apa? Tren yang menurun, ada yang naik, dan juga ada flat. Nah, kita bisa tahu pembalikan arah harga jika level 1.00 atau level 100 ini di break. Nah, kalau level ini di break, teman-teman, contoh harga ini namanya reversal. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat pergerakan harga melebihi dari harga tertinggi gelombang sebelumnya, ini bisa kita identifikasi bahwa harga sudah uptrend ya, atau trennya sudah berubah gitu. Tapi selama harga masih di level-level Fibonacci ini, masih hitungannya koreksi harga, teman-teman ya. Nah, kita ambil contoh, ini kan yang belum terjadi ya. Kita bisa lihat sekarang harga di area golden ratio. Sekarang kita ambil contoh dulu.
Saya hapus ya, saya hapus. Tetap juga di area yang sama. Saya hapus. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Sekarang kita fokusnya pada uptrend. Kita turunkan ke 4 jam, teman-teman nanti lihat bahwa harga ini sedang uptrend ya di time frame yang lebih kecil. Tadi kita pakai time frame 1 hari downtrend. Di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat. Saya pakai lagi. Iya. Ambil contoh ya, kita ambil contoh di sini. Kita anggap harga belum terjadi. Dan kita melihat ini pergerakan harga menuju ke atas. Nih, kayak gini ya, kita lihat pergerakan menuju ke atas dari sini ke sini. Kemudian harga turun nih, artinya ini ada gelombang tertinggi ya, ada gelombang high, ada gelombang low. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa market sedang uptrend dan sekarang terjadi koreksi, teman-teman bisa tarik Fibonacci dari harga terendah ke harga tertinggi. Nih, otomatis nanti akan muncul level. Ya. Oke, ini kan harga masih turun ya, masih konsisten turun, dan ketika teman-teman lihat pergerakan harga ya, tarik garis lagi, angkat ke sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ketika harga menyentuh di level bawah ini, level 61.8 atau 0.764 ini, harga bereaksi lagi ke atas. Memang teman-teman harus tahu historical harga sebelumnya. Kadang-kadang memang level 0.18 ini harga nggak pas mentok di situ. Kadang-kadang lebih rendah lagi. Bahkan dia lebih rendah dari 0.76 ya. Nah, intinya teman-teman bisa ambil posisi buy di area ini asalkan harga tidak melewati harga terendah dari low ini. Makanya nanti teman-teman kita belajar support resisten dan juga supply dan demand agar teman-teman dapat mengkombinasikan antara level-level Fibonacci ini dengan historical harga terendah sebelumnya. Ini akan lebih efektif. Contoh, kita tarik garis dari bawah ke atas, kita mau cari area buy, ya kita mau cari open buy tentu saja di golden area. Tapi di area sini teman-teman belum melihat ada support harga di area kiri. Contoh ya. Teman-teman udah tarik, kemudian teman-teman udah ketemu nih level golden areanya, garis merah ini ya. Di sini, di sebelah sini teman-teman belum ketemu area demand-nya, area support-nya ya. Nah, teman-teman harus cari dulu nih di mana sih sebenarnya level support yang paling dekat dengan golden area ini atau level 0.618 ini atau 0.764. Teman-teman bisa lihat bahwa yang paling dekat adalah area ini. Yang paling dekat dari penurunan harga ini kan penurunan harga yang bisa koreksi harganya. Yang paling dekat adalah area ini. So, teman-teman bisa ambil posisi buy itu di sini, di level 0.764. Di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada area support ya, dan kita lihat harga sampai ke area support dan jadi dan terkoreksi ya. Ini teman bisa lihat koreksi sehingga harga up lagi. Tadi kalau kita ambil posisi buy di area 0.764 ya, di area ini teman-teman ambil buy. Area teman-teman ambil buy. Stop loss yang harus teman-teman pasang adalah di bawah harga terendah ini. Di sini ya. Bukan di low ini, tapi low yang sebelumnya teman-teman tarik Fibonacci atau level 1. Nah, stop loss-nya di sini, di bawahnya. Karena kalau harga terus turun dan melebihi harga terendah dari harga low terendah sebelumnya, artinya harga sedang membuat harga terendah baru atau new low ya, yang artinya memang pergerakan harga akan downtrend, akan berubah trend. Jadi di sini teman-teman bisa pasang stop loss ya kalau teman-teman buy di area hijau ini.
dengan take profitnya tadi saya bilang 2 level di atasnya atau di level 0,236. Nah, saya juga sering sebut bahwa area ini adalah golden take profit. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ambil buy di area sini, kemudian stop loss sedikit di bawah area 1,00, level 0,236 ini adalah level take profit atau golden take profit. Ya, sering juga orang ngambil take profit itu sampai ke level 0 atau level atas ini ya, karena berharap harga terus naik ya. Tapi saya bilang yang aman atau yang paling rasional dan paling sering tercapai itu di level 0,236 ini, di area ini. Ini untuk uptrend dan juga untuk downtrend ya teman-teman balik lagi. Teman-teman harus tentukan dulu di time frame mana teman-teman lihat pergerakan harga. Di time frame daily kah, atau 4 jam atau 1 jam, karena gelombangnya beda dan tren harga pun pasti beda pada time frame yang berbeda ya. Kita coba ke salah satu pair lagi, kita coba ke gold ya. Ke gold kita coba di time frame besar dulu biar jelas. Nih teman-teman lihat. Ini Mas ya. Teman-teman lihat harga sekarang di 1773. Gelombang atas yang paling dekat adalah area ini ya. Kita sepakat ya kalau kita pakai time frame daily bahwa gelombang yang terdekat adalah di sini dan gelombang yang terendah adalah area sini atau swing low-nya di area sini. Dan kalau kita lihat secara kasat mata bahwa harga ini sedang uptrend ya. Dari sini ke sini uptrend ya. Nah, teman-teman tinggal cari di mana sih area buy dengan menggunakan Fibonacci. Kalau teman-teman lihat trennya naik seperti ini ya, tarik dari bawah ke atas. Ini kan trennya naik. Tarik dari swing low ke swing high. Swing low di sini, swing high di sini. Nah, ini akan muncul nih level-levelnya. Ya. Saya hapus dulu garis-garis yang lain biar nggak bingung. Walaupun garis-garis ini sangat penting ya untuk teman-teman kombinasikan nanti dengan Fibonacci, jadi akan lebih powerful. Ya. Saya hapus dulu. Ya, nah ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat pergerakan dari bawah ke atas, gelombang bawah dan gelombang atas, kita tarik Fibonacci, nah ini akan muncul level-levelnya, ya. 0, kemudian 0,236, 0,382, 0,5, nah golden ratio 0,618, dan ini tambahan saya 0,764. Oke, nah teman-teman artinya sekarang harga sudah masuk pada golden area. Nah, biasanya di golden area ini akan ada reaksi harga, teman-teman. Akan ada reaksi harga. Strateginya ya, balik lagi tadi kan strategi sell ya, sekarang strategi buy teman-teman tinggal lihat dulu ya biar lebih powerful. Teman-teman lihat dulu level terendah sebelumnya. Sebenarnya level terendahnya itu ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gelombang. Ini masuk kepada golden area ya. Kemudian di bawah sini ada gelombang. Nah, teman-teman artinya teman-teman bisa tentukan buy-nya di area 0,618 atau di level 0,764. Kalau kita lihat di sini sekarang harga tertahan di level 0,618. Teman-teman boleh ambil buy. Wait. Ya. Boleh ambil posisi buy dengan target sekali lagi di golden TP ya. Golden TP itu di sini. Kita lihat. Fibonacci ini yang muncul nih levelnya di harga 1860. Ingat ini yang saya gunakan adalah time frame daily atau time frame besar ya.
artinya untuk take profitnya besar dan juga tentu stop loss-nya akan lebar juga. Kalau teman-teman ambil di sini, ambil di area ini, tentu saja stop loss-nya yang paling maksimal adalah di bawah harga terendah level low ini, atau di swing low ini, di bawah swing low. Swing low-nya kita bisa lihat ada di level 1679. Ya, swing low sebelumnya. Artinya di bawah level ini teman-teman udah harus pasang stop loss, karena ingat ya, ini kan kita cari koreksi harga. Koreksi harga itu artinya tren tidak berubah, tetap naik. Kita berharap harga itu kembali ke trennya, dia menciptakan high yang baru untuk melewati harga tertinggi ini. Namun jika harga terus turun ke bawah, melewati level 1 tadi, level 1.0 atau level 100 ini, artinya harga sudah berubah dari tren naik sebelumnya menjadi tren turun. Itu syaratnya. Jadi koreksi dan reversal itu berbeda. Kalau koreksi harga kita mencari area beli di golden area. Kalau reversal artinya harga itu bisa menembus atau bisa lebih rendah daripada low sebelumnya. Low sebelumnya di sini teman-teman ya. Oke, nah jadi itu strategi teman-teman untuk mencari pembalikan arah harga dengan indikator atau dengan tools Fibonacci. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Saya ucapkan selamat bergabung juga ya untuk Pak Antoni, kemudian ada Bunda Adit, dan Pak Erwan, dan ada Bu Fania ya. Ya. So, teman-teman, kalau kita melihat dari sudut pandang di time frame yang lebih kecil ya, kita coba analisa dulu sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kita coba lihat untuk pergerakan harga emas ini di time frame yang lebih kecil untuk kita tahu di mana sih potensi pergerakan harga ke depan. Kalau kita lihat di time frame yang besar atau daily tadi, kita bisa temukan bahwa harga sekarang berada di level golden area, di mana kemungkinan besar jika memang level golden area itu menjadi tahanan yang kuat, pergerakan harga akan kembali ke golden TP tadi ya, atau di level 1860 ya. Kalau di time frame besar, artinya itu bisa berlaku selama 1 bulan ini ya, sampai akhir Juni ya, sampai akhir Juli ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil di H1 ya, atau 1 jam, kita belum bisa melihat gelombang terdekat, teman-teman. Kita cuma bisa melihat ada gelombang high-nya saja di sini. Area ini kan gelombang tertinggi, tapi kita belum bisa menemukan gelombang terendah karena harga masih bermain di bawah. Nanti kalau ada gerakan harga yang bisa membreak level resisten sebelumnya di 1795 ini level resisten sebelumnya ya. Kalau memang ada gerakan harga yang bisa melewati level ini, kita bisa tarik Fibonacci ya. Tetap kalau kita pakai di time frame yang 1 jam, artinya pandangan kita melihat harga ini downtrend ya. Nanti seandainya harga bergerak melebihi resisten 1796, teman-teman bisa tarik Fibonacci dari level tertinggi ini ke level terendah ini. Kalau sekarang belum bisa ditarik karena memang belum ada konfirmasi bahwa harga sekarang ini adalah swing low, belum ada konfirmasinya. Atau gini, atau teman-teman bisa coba tarik Fibonacci dari atas ke bawah ya. Kalau teman-teman ngerasa ini adalah swing low-nya, teman-teman pastikan bahwa level 0.23 ini di breakout. Itu aja kuncinya. Kalau level 0.23 di breakout, teman-teman bisa tarik Fibonacci dan teman-teman bisa proyeksikan bahwa pergerakan harga ini
akan menuju ke sini. Nah, kalau kita lihat seandainya nanti Jumat besok ya, besok Jumat itu ada NFP, ada dua data lainnya, tingkat pengangguran dan juga pendapatan rata-rata per jam. Andainya nanti memang data Amerika semuanya jelek, tentu ini akan berdampak positif terhadap pergerakan emas. Yang artinya mungkin saja level 1796 ini bisa di breakout. Kalau teman-teman nanti lihat ada gerakan sampai ke atas, teman-teman tarik Fibonacci, bisa proyeksikan pergerakan harga di sini, dan di area inilah adalah area jual. Tadi karena cara pandang kita pergerakan harga turun, artinya di level golden area ini adalah area jual kita. Dan sekali lagi biar lebih powerful, teman-teman tinggal lihat sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada level resistance nggak? Atau ada level flag nggak? Kalau nanti bertepatan atau memang level resistennya dan bergabung atau terkombinasi dengan level Fibonacci golden area ini, teman-teman bisa lihat bahwa area itu merupakan area resisten yang kuat, yang artinya teman-teman bisa dengan yakin untuk masuk di posisi sell. Proyeksi kita seperti ini karena kita lihat di sini ada resisten ya, dan itu juga masuk ke level golden area. Teman-teman bisa siap-siap atau dari sekarang bisa pasang sell limit ya, kalau memang nanti yakin untuk pergerakan bisa melewati resisten 1709. Dengan skenario kita ambil sell di level hijau ini atau di area hijau ini ya, dan take profit kita adalah di 1796 ya, di mana 1796 itu merupakan level 0.23 atau resisten sebelumnya. Dulu warna merah ini artinya sell area ya, sell area, take profit kita di bawah sini. Tapi sekali lagi itu akan bisa tercapai atau skenario ini bisa terrealisasi jika memang harga bisa melewati level 1796 ya. Sekali lagi itu kuncinya. Selama pergerakan harga masih di area sekarang 1774 atau di bawah 1780, kita belum bisa melihat bahwa harga membentuk gelombang. Artinya pergerakan harga masih akan cenderung untuk down. Jika harga masih di bawah level 1796, kita masih bisa melihat pergerakan harga akan cenderung, apalagi nanti ditambah dengan data Amerika yang bagus ya. 3 data besok jam 19.30 bagus, kemungkinan ini akan ada tekanan lagi untuk pergerakan harga emas. Karena dari segi teknikal saya belum melihat ada tekanan beli yang signifikan ya. Pasar tentunya masih menunggu data yang besok akan dirilis untuk non-farm. Data itu atau rilis besok ini akan sangat mempengaruhi pergerakan harga, bisa lewat 1796 atau bahkan bisa lewat supportnya ya 1750. Kita bisa lihat harga terendah kemarin adalah 1750. Oke, ada pertanyaan Pak Yogi. Untuk pakai indikator Fibonacci, apakah bisa di semua time frame ya? Pertanyaannya bagus. Untuk menggunakan Fibonacci retracement, sebenarnya di time frame apapun bisa, asalkan teman-teman ketemu gelombangnya. Ya, jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya sebenarnya kalau teman-teman perbesar ini ada gelombang, teman-teman bisa buat. Ini ya, kalau kita lihat, kita perbesar di time frame 1 jam, saya hapus dulu yang tadi, skenario kita tadi kita hapus. Nah, teman-teman bisa lihat ya.
Dari sini pun kita sebenarnya udah bisa melihat bahwa kita bisa temukan ada gelombang tertinggi di sini, ya, dan gelombang terendah di sini. Artinya untuk proyeksi harga trennya turun ya. Teman-teman bisa tarik Fibonacci dari sini ya, ke sini untuk mencari level sell atau area sell. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, karena kita lihat pandangan kita tren ini turun, maka sebenarnya harga sekarang tertahan di golden area atau area sell. Melihat ya. Dari sini, dari atas, perhatikan, dari gelombang atas ini, sebelah kiri nih ya, kemudian ditarik ke bawah, nah level 0.23 di breakout. Teman-teman bisa tarik dari atas, dari swing high ke swing low, karena kita bisa proyeksikan bahwa ini adalah swing low. Otomatis nanti akan muncul nih level-levelnya 0.38, 0.5, 0.18. Nah, kalau kita lihat sekarang harga di level 1.68. Kalau teman-teman cermat bahwa level 1.68 ini juga merupakan area resisten dari harga tertinggi sebelumnya di sini. Ya, coba lihat. Ini ya. Level resisten dia menyatu dengan level golden areanya Fibonacci. Teman-teman sebenarnya bisa ambil peluang di sini ya. Kalau teman-teman takut dengan resiko yang terlalu besar, sebenarnya stop loss nggak mesti di atas ini. Di satu level di atasnya atau garis Fibonacci selanjutnya ini juga sebenarnya bisa jadi level stop loss. Jadi kalau teman-teman mau coba sell di 1777 atau di golden area-nya ini 0.168, teman bisa pasang stop loss-nya di satu level di atas 0.168 atau di 0.764. Itu bisa pasang stop loss. Tentu take profitnya sekali lagi adalah di golden TP kita. Golden TP kita adalah di 1760. Skenario sell, take profitnya di sini, stop loss-nya tinggal teman-teman atur sesuai dengan resiko yang bisa teman-teman toleransi. Kalau nggak mau terlalu lebar, bisa dipasang di sini stop loss-nya ya, di atas sedikit dari level 0.764, atau yang paling maksimal adalah di atas level 1 ini, atau di atas gelombang yang paling tinggi. Teman-teman bisa pasang stop loss maksimalnya di sini. Ini take profitnya tentu di sini. Oke, saya buat skenario-nya ya. Ini mungkin bisa teman-teman screenshot atau teman-teman foto untuk menjadi skenario trading atau trading plan teman-teman semua. Jadi sekarang tentu kalau kita melihat jangka pendek, pergerakan harga masih cenderung untuk turun. Garis putus-putus merah ini merupakan garis stop loss, dan level 0.23 adalah taking profitnya. Ya. Nah, ini skenario kalau teman-teman ingin ambil posisi sell pada pair SAU USD. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup jelas Pak Yogi ya, jadi semua time frame bisa digunakan, tinggal teman-teman lihat gelombangnya dan harus jelas dulu trennya naik atau turun di time frame yang teman-teman lihat. Oke, jelas, terima kasih kembali Pak Yogi. Sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin satu pair lagi akan kita analisa ya. Jika dari request teman-teman mau pair apa, kita coba analisa dengan menggunakan Fibonacci. Ya, kita coba Sterling ya. Karena Sterling ini baru saja ada news-nya dan memang rilisnya jelek,
So kita bisa lihat 1 jam terakhir ini pergerakan dari sterling ini cenderung down ya. Bahkan kita juga sudah buat trading plan untuk sterling ini akan cenderung turun sampai ke level 1.7150-an. Kalau support yang sebelumnya ini di break, dan ternyata 1 jam terakhir supportnya di break ya, artinya pergerakan akan lebih cenderung untuk menuju ke level 1.37149. Ini untuk sterling. Nah, sekarang kita coba analisa ya dengan menggunakan Fibonacci, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat di time frame daily ya, ini jelas bahwa tren harga naik ya. Tren harga naik, dan kalau teman-teman lihat gelombang atasnya adalah yang ini, hijau yang merah ini ya, ini gelombang atas, dan gelombang bawahnya adalah dua level ini atau double bottom ini ya. Nah, teman-teman bisa tarik dari bawah ke atas untuk menentukan di mana area belinya. Ya. Ya. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat ya, pergerakan harga cenderung turun, masih ke level bawah lagi dari 0.764 ya. Hitungan masih koreksi, teman-teman ya. Hitungan masih koreksi karena memang harga belum bisa atau belum menciptakan low terbaru daripada low sebelumnya ini yang double bottom ini. Andainya nanti harga turun lagi sampai ke level atau di bawah level 1.13663 ini, artinya kita bisa lihat pergerakan harga sudah berubah tren ya, sebelumnya uptrend menjadi downtrend. Namun kita coba review teman-teman ya, dari level yang sudah kita tarik ini sebenarnya di level 0.764 ini ada reaksi harga. Ada reaksi harga sampai ke level 0.764 ya. Kita bisa lihat level ini, kemudian kita bisa lihat juga di sebelah kirinya ada support harga, dan harga bereaksi naik ya, naik cukup signifikan volumenya sampai ke level 0.5. Kenaikan cuma sampai level ini. Dan kemudian tertekan lagi karena kalau kita lihat dari candlestick memang volume belinya sudah mulai berkurang ya setelah kenaikan yang signifikan ini ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau lihat seberapa kuat buyer dan seller, kita bisa lihat tekanan atau volume dari body candlestick ya, agar kita tahu nih kalau kita ambil posisi buy, kira-kira posisi buy kita ini tetap ditahan atau harus dilepas gitu ya. Kalau seperti ini kita bisa lihat sudah signifikan naik warna hijau, kemudian candle bullish namun kecil, selanjutnya lagi candle bullish juga tapi kecil bodinya, artinya kita bisa asumsikan bahwa bayarnya lemah di situ. Ditambah lagi area ini merupakan area resisten yang sebelumnya adalah support harga. Nah, jadi dari candlestick pun kita bisa membaca sebenarnya sekarang pergerakan harga ini akan dominannya ke arah mana, atau tekanan buyer dan sellernya masih kuat atau tidak. Itu dari candlestick bisa kita pelajari atau kita baca. Ya, jadi dari sterling di time frame yang besar kita masih lihat ini hitungannya masih koreksi harga ya, karena harga masih berada di atas dari swing low sebelumnya. Ya, proyeksi kita penurunan ini karena memang support yang terdekat sudah di break, penurunan selanjutnya ada di level 1.37300. Harga terendah ini sebelumnya ini yang menjadi target penurunan harga sterling, di mana ini sekali lagi masih terhitung koreksi harga. Tapi balik lagi, kalau seandainya nanti data Amerika bagus semua ya, untuk besok, ada potensi juga bahwa level 1.36636 ini atau level low sebelumnya ini akan di break up. So kita nanti lihat ya. Sekali lagi pergerakan harga untuk sterling masih cenderung turun ya, karena data untuk Inggris ini juga dirilis negatif, dan kita tunggu nanti malam ada juga berita dari Amerika Serikat yang tentu saja akan mempengaruhi pair sterling ini. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.04 ya, udah lewat dari 30 menit target edukasi kita.
Kalau memang nggak ada pertanyaan, teman-teman, untuk edukasi hari ini saya akhiri ya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa berguna dalam aktivitas trading kita. Yang pasti mudah-mudahan tools ini atau edukasi ini membuat teman-teman lebih percaya diri dan lebih paham di mana area-area terbaik untuk masuk pasar. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yogi, Pak Antoni, Bunda Adit, kemudian Pak Al-Hafiz, ya, Bu Dina, Pak Erwan, ada Bu Helna juga, ada Bu Wiwit, Bu Mira, ada Bu Fania, Pak Wawan, dan Pak Charlie. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita bisa bertemu lagi pada edukasi di minggu depan, hari Kamis di jam yang sama. Untuk temanya kita akan membahas tentang auto chartis ya. Ini juga salah satu indikator atau alat bantu yang disediakan oleh GK Invest untuk membantu teman-teman menganalisa pola-pola yang ada pada chart ya. Jadi besok atau Kamis depan akan kita bahas. Oke teman-teman, selamat sore dan tetap jaga kesehatan. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.